Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang sejarah dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dikilat oleh sejarah itu sama sekali. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka! Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Pada hari ini teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih berkesempatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Teman-teman Rojali, mungkin gak enak pada episode sebelumnya ketika Rojali sempat sedikit mengoceh tentang apakah benar kita sudah merdeka. Dari satu sudut pandang tertentu, ya kita merdeka. Tapi kita bisa juga melihat hal yang mungkin masih banyak yang harus diperbaiki. Seperti kata Soekarno, revolusi belum selesai. Dia mengatakan bahwa revolusimu belum selesai. Secara tersirat dia juga mengatakan bahwa perjuangan kita akan menjadi lebih berat kalau perjuangan beliau adalah mengusir penjajah Belanda. Tapi kemungkinan dan bisa jadi musuh kita adalah bangsa kita sendiri yang haus akan kekuasaan, haus akan berhala baru, haus akan budaya-budaya asing, dan di mana lupa bahwa kedaulatan tertinggi atau kekuasaan pun ada di tangan rakyat.
Setelah kita melewati masa pandemi yang belum usai, kemerdekaan juga perlu kita rebut dari virus-virus jahat itu. Sebuah pandemi yang membuat sebagian besar dari kita mungkin susah. Belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana perjuangan kita untuk memperbaiki generasi-generasi mendatang. Baik dari sisi ekologis atau hubungan manusia dengan lingkungannya. Juga bagaimana menata agar generasi-generasi mendatanglah, kalau nggak bisa yang saat ini gitu, lebih paham mengenai norma dan etika, lebih memahami dan mengedepankan kesehatan mental, dan bisa terbebas dari musuh-musuh utama anak muda zaman sekarang, yaitu hedonisme, seks bebas, dan narkotika. Belum lagi kalau ada musuh yang namanya pengangguran atau ekonomi, di mana ini bisa jadi menjadi berhala baru apabila sedemikian hingga generasi menjadi sibuk mencari material, mendewa-dewakan material, mendewa-dewakan uang, mengorbankan segalanya, dan tidak peduli bahwa di KTP-nya tertulis agama yang diyakini benar, di mana itulah panduan mengenai kehidupan ini. Kalau jalan-jalan sama pacarnya, nanti kita makan di mana ya enaknya? Tapi pernah nggak tanya, nanti kalau kita setelah mati, kita gimana ya? Kita mau kemana ya? Jangan-jangan tidak ada surga dan neraka bagi mereka. Bahkan jangankan mereka, bagi kita pun, kita enggan untuk meyakini tentang adanya surga dan neraka. Bahkan ada satu video singkat di mana ada gadis-gadis muda menyanyi dengan tertawa-tertawa bahwa tidak ada surga dan tidak ada neraka pada saat mereka sedang bergembira ria itu. Degradasi terjadi. Degradasi ini lebih merupakan pudarnya keyakinan bahwa tujuan kehidupan kita sebenarnya sudah diarahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Ketika bangsa kita dijajah oleh Belanda, kita pun belajar dan diberikan pelajaran bahwa kemerdekaan adalah sebuah amanat yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Sebab makhluk-makhluk lain sudah nggak mampu. Langit, gunung, nggak mampu, nggak berani. Tapi kita manusia yang berani mengambil amanat itu. Nah, kalau sudah diberikan amanat itu, dalam rupa salah satu wujudnya adalah kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing, maka apakah kita mempergunakan kemerdekaan ini
sebagai jalan dan masa untuk menata diri, agar kita kembali menjadi manusia yang beradab dan berakhlak tentu. Tetapi apabila kita tidak mengisi kemerdekaan ini, bahkan menyalahgunakan apa yang diberikan sebagai perangkat untuk melanjutkan perjuangan amanat tersebut, amanat kemerdekaan tersebut, dengan menjadi orang-orang yang sombong, dengan menjadi orang-orang yang pongah, dengan menjadi orang-orang yang memuja-muja berhala material baru, maka benar seperti sesuatu yang pernah disampaikan juga melalui teman Rojali dari sebuah hal-hal yang terindah yang pernah ada di dunia ini. Katanya bahwa sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh kalau kita tidak mempergunakan dan bertanggung jawab terhadap amanat yang kita emban. Kita adalah makhluk yang sangat zalim dan bodoh apabila kita tidak mengisi amanat itu dengan tanggung jawab yang sesuai dengan tata norma yang telah diajarkan kepada kita. Oleh karena itu, perjuangan-perjuangan ini memang belum selesai. Setelah merdeka dari penjajahan bangsa asing, dan ketika kita mendapatkan amanat untuk menata diri kita, apakah masih banyak terjadi di mana pemuja-pemuja berhala baru ini melakukan korupsi gila-gilaan, menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, saling membunuh satu dengan yang lain, menjelek-jelekkan selalu satu dengan yang lain, sehingga lupa bahwa dengan bersatu dengan cara memberikan kasih sayang yang tulus kepada orang lain terhadap sesama kita, tetapi lebih menjunjung kenikmatan hedonisme diri sendiri. Walaupun tentu saja kita tetap wajib bersyukur karena pembangunan yang semakin tahun semakin membaik. Pertumbuhan peradaban yang lebih layak buat kehidupan. Tapi belum tentu menjamin keakhlakan kita semua, menjadikan kita manusia pada kodratnya. Teman-teman Rojali, semoga amanat kemerdekaan ini menjadikan kita orang-orang yang mengasihi satu dengan yang lain secara tulus, mengikat menjadi satu bangsa tanpa perpecahan, tanpa pertumpahan darah, tanpa pencurian, baik pencurian materi maupun pencurian hak-hak lain. Teman-teman Rojali, ayo kita bersama-sama, walaupun masih banyak yang harus kita hadapi nanti, tantangan kesehatan, tantangan ekonomi, tetapi kalau kita bersatu dalam semangat kasih sayang, maka kita tidak akan menjadi manusia yang zalim dan bodoh, tetapi menjadi makhluk-makhluk yang diciptakan
atas karunia cinta Tuhan yang Maha Esa. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komen di bawah ini. Selamat Hari Raya Kemerdekaan. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.